Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar akan melakukan demonstrasi kontekstual terdiri dari observer, coach, dan koci. Perkenalkan, saya Midawati SPD dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tanah Datar. Saya Widani Isanarela dari SDN 08 Baringin, Kabupaten Tanah Datar. Saya Gradian Victoria W. SPD dari UPT SDN 07 Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum Bu Ani. Salam Budian. Gimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Ibu ya. Nah, Bu, pada coaching ini kita hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan nanti pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan alur yang telah kita sepakati. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ani, tentang kompetensi apa yang akan Ibu Ani kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin potensi yang akan saya kembangkan adalah tentang kehadiran penuh Bu, dan juga yang kedua mungkin saya akan mencoba mengembangkan tentang memberikan pertanyaan yang berbeda. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin dilaksanakan pada observasi? Yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang terakhir ya Bu Ani ya, indikator apa yang bagaimana yang Ibu Ani inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin saya ingin nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian coach bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, baiklah. Baiklah, demikian dulu ya Ibu Ani ya, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Kesempatannya. Selamat siang Bu Mida. Selamat siang Ibu Ani. Udah lama nggak ketemu Bu Mida ini. Ada apa kita ketemu sekarang Bu? Ya ini setelah Bu Ani ini ada yang mau dibicarakan sama Bu Ani. Boleh. Tentang apa Bu Mida? Nah ini Bu Ani, mungkin dalam kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan ini, jadi ada salah seorang anak yang suka permisi dalam waktu lama, kayaknya nggak betah di dalam kelas. Lalu kalau permisi itu kadang-kadang mau setengah jam, jadi juga nanti di kelas pun kadang-kadang mengganggu anak yang lain. Jadi ini sudah saya lihat beberapa setiap saya mengajar, jadi saya merasa anak ini mengganggu proses pembelajaran saya. Oh begitu. Nah, jadi apa nih tujuannya Bu Mida untuk mendiskusikan masalah ini? Iya, itu untuk mendiskusikan, untuk berbagi dengan Bu Ani bagaimana kira-kira
kira-kira untuk solusi yang akan saya lakukan nantinya gitu. Jadi masalah Bu Ida ini ada anak yang tak betah di kelas ya Bu ya, sering keluar-keluar, lama-lama di luar seperti tidak menyenangkan dalam pembelajaran. Jadi Bu Ida ingin solusinya seperti apa gitu. Kalau menurut Bu Ida ini dari rentang 1 sampai 10, berapa persen semangat anak Ibu ini dalam belajar ini? Angka berapa? Kalau 1 sampai 10, di angka berapa anak Bu Ida ini semangat belajarnya sekarang? Kalau saya rasa mungkin di angka 4 lah. Di angka 4 baru ya Bu Ida ya. Nah, menurut Bu Ida ada nggak terbayang sama Bu Ida? Apa langkah yang akan Bu Ida lakukan supaya anak Bu Ida ini bisa betah belajar dalam kelas? Ini langkah yang sudah saya lakukan. Yang pertama saya melakukan pendekatan individu, Bu Ani. Jadi saya melakukan pendekatan individu. Saya tanya anak ini kenapa dia tidak betah di kelas. Lalu saya sudah coba juga untuk memberikan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi supaya anak ini tidak bosan, supaya betah di kelas. Jadi itu sudah mulai agak nampak perubahannya Bu Ani. Udah mulai nampak perubahannya ya. Terus apa lagi selain itu yang bisa Bu Ida lakukan supaya ibaratnya nih kalau tadi semangat belajar anak Ibu masih di rentang 4, tentu akan kita tingkatkan ya Bu ya. Nah, Ibu maunya di angka berapa anak Ibu ini bisa meningkat dalam waktu dekat ini kira-kira itu? Ya kalau saya kan mau di angka 9 ya. Di angka 9. Jadi proses pembelajarannya kan lebih bagus lagi. Nah, iya bagus Ibu ya. Nah, menurut Ibu supaya bisa ke angka 9 semangat belajar murid Ida ini, apalagi langkah yang bisa selain pembelajaran bervariasi dan pendekatan individu tadi? Ya, saya juga yang terbayang sama saya saat ini adalah mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana cara-cara mengatasi anak yang seperti ini. Lalu saya juga melakukan pendekatan dengan orang tua siswa juga. Ya, nanti dia juga bisa memberikan pengertian di rumah dan lalu untuk mendampingi lah anak ini dalam pembelajaran nanti di rumah. Lalu saya mungkin lebih belajar lagi tentang pembelajaran yang lebih inovatif lagi itu supaya tidak bosan lagi dia di kelas. Nah, betul, bagus itu Bu Ida. Nah, kira-kira kapan Bu Ida akan mulai rencana itu supaya anak murid Bu Ida tadi cepat bisa meningkat semangat belajarnya? Saya akan melakukannya secepatnya gitu ya. Saya akan langsung melakukannya karena kalau tidak kita lakukan langsung kan itu mengganggu proses pembelajaran. Secepatnya ya. Nah, jadi kalau sudah dilaksanakan nanti, Bu Ida jangan lupa kita ketemu lagi untuk bincang-bincang bagaimana, apakah langkah yang Bu Ida lakukan itu bisa berhasil atau tidak dalam meningkatkan semangat belajar murid Bu Ida tadi. Ya, bertemu lagi kita ya. Ya, terima kasih Bu Ani. Saya sudah merasakan kegelisahan saya sedikit sudah terobati ya. Gimana sekarang rasanya udah pulang Bu? Iya, udah pulang dengan berbagi dengan Bu Ani. Ya. Bertemu kita lagi ya Bu ya, untuk kita bincang-bincangkan apakah berhasil atau tidak ya Bu ya. Iya. Baik Bu Ida, semoga sukses. Ya, terima kasih banyak Bu Ani. Sama-sama. Halo Zona. Ayo kita lagi. Makanan Cik Zona, Zona. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ida. Bu Ani tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ida. Iya. Nah, sebelum menutup ya Bu Ani ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Menurut saya ya Bu ya, tadi ketika saya menjadi bos adik, saya pikir saya sudah melaksanakan coachingnya sesuai dengan alur Tirta tadi Bu. Saya sudah menetapkan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah dari coaching saya. Saya sudah memberi pertanyaan yang berbobot supaya coaching saya bisa ada rencana aksi dan meminta pertanggungjawaban lah kepada coach saya kapan rencana aksinya itu akan dilaksanakan.
berikan mungkin menurut saya itu. Iya. Oke Bu Ani, menurut saya sebagai observer, Ibu telah melakukan proses dengan alur tirta dan coachnya juga sudah menggali serta memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mida. Tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini ya Bu Ania, kompetensi apa yang ingin lagi Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang telah melakukan coaching barusan Ibu lakukan? Kalau menurut saya ya Bu ya, tadi dalam saya melakukan coaching memang saya sudah ada tadi pertanyaan-pertanyaan untuk memancing supaya coaching saya bisa menemukan solusi. Tapi saya masih ingin terus menggali Bu supaya saya bisa lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini Bu untuk coaching saya di masa yang akan datang ya. Karena dengan begitulah saya rasa nanti coaching saya ini nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang akan yang sedang dihadapinya. Ya, bagus. Nah, berarti semoga kedepannya Ibu Ani bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, ya Bu ya. Insyaallah. Demikian observasi kita hari ini ya Ibu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya